Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man jama'a zaujatahu. Barang siapa yang menggauli istrinya. Indal haidi, ketika istrinya itu sedang haid. Faka'annama jama'a ummahu sab'ina marrotan. Maka seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Di dalam kitab Fathul Izar disampaikan bahwa barang siapa seorang suami yang beribadah dengan istrinya, tetapi istrinya ini dalam keadaan haid, maka itu sama seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika seorang istri lagi haid, maka untuk para suami harus bersabar. Di dalam ilmu fikih sudah sangat jelas sekali bahwa hukumnya itu adalah haram. Kemudian di dalam kitab Safinah menurut Syekh Salim, haram bima baina surati warukbah. Haram seorang suami melakukan beribadah dengan istrinya antara pusar sampai dengan lututnya. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah pasti akan mendatangkan suatu kemadorotan bagi kita semua. Oleh karena itu Allah cegah, Allah haramkan, karena tidak akan menimbulkan suatu kebaikan bagi kita semua. Kalau dalam segi medis, kenapa tidak boleh seorang suami beribadah dengan istrinya dalam istri keadaan haid? Karena itu bisa mengakibatkan penyakit. Karena darah yang seharusnya keluar apabila tidak keluar akan mengakibatkan suatu penyakit. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan seorang suami istri beribadah ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Jadi sekali lagi kepada para suami dan juga istri, janganlah melakukan beribadah apabila istrinya itu dalam keadaan haid. Mungkin di dalam segi kemadorotannya insya Allah sudah dapat kita pahami semuanya. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana kalau seorang suaminya ini sudah tidak bisa menahan lagi? Tidak bisa menahan rasa syahwat yang sudah memuncak. Sehingga kata seorang suami ini, bagaimana kalau saya ingin mengeluarkan air nutfah yang ada di dalam tubuh saya ini? Sementara sang istri sedang dalam keadaan haid. Di dalam fikih sudah sangat jelas haram ketika seorang suami beribadah dengan istri dan istri dalam keadaan haid. Akan tetapi di dalam fikih itu tidak dilarang ketika seorang istri sedang haid untuk bersenang-senang dengan suaminya. Tidak dilarang untuk seorang suami bersenang-senang dengan istri. Walaupun sang istri ini sedang dalam keadaan haid. Yang dilarang itu hanya satu,
memasukkan hasyafah ke dalam parji. Berarti kalau selain dari itu boleh, ya boleh. Artinya apabila seorang suaminya ini sedang syahwatnya itu tinggi-tingginya, sementara sang istrinya dalam keadaan haid, apakah bisa seorang istri dapat menyenangkan suaminya? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Lalu apakah harus? Maka jawabannya adalah harus menyenangkan sang suaminya. Karena itu merupakan kebutuhan seorang suami. Yang mana semua itu tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Satu kebutuhan biologis yang tidak dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Maksudnya, ketika seorang suami ingin mengeluarkan air nutfahnya, lalu dia itu berusaha mengeluarkannya sendiri dengan dirinya sendiri, maka itu tidak boleh. Di dalam Islam itu hukumnya dilarang. Namun berbeda jika memakai bantuan sang istri, itu boleh-boleh saja, silahkan. Lalu caranya bagaimana? Ya layaknya seperti mau beribadah saja. Harus ada dulu yang namanya foreplay. Maka itu silahkan, boleh dilakukan. Jadi untuk para suami, meskipun sang istrinya itu dalam keadaan haid, kalau kita sudah memahami hukumnya, sebetulnya ia tidak akan menjadikan satu masalah. Karena sebenarnya bisa suami dan istri ini bersenang-senang. Walaupun memang sang istrinya dalam keadaan haid, tetapi tetap bisa seorang istri itu menyenangkan suaminya. Tetapi lebih bagusnya lagi, suami dan istri ini dalam keadaan berpakaian. Karena ditakutkannya suami dan istrinya itu tidak sabar dan juga tidak sadar. Jadi lebih baiknya harus berpakaian saja. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.